Oke, mari kita lanjutkan ke part berikutnya, yaitu kacang hijau dengan nama latinnya Vigna radiata. Vigna radiata itu adalah kacang hijau. Masuk ke karakteristik kacang hijau. Nah, kacang hijau ini bijinya lebih kecil dibandingkan kacang yang lain. Pernah lihat kan kacang hijau? Ya, kacang hijau itu bijinya seperti itu ya, kecil-kecil. Nah, ini karakteristiknya. Ini ada epikotil, ada hipokotil. Epikotilnya di sini, hipokotil, kotelidon, radikula, lamula, plumula, dan kulit bijinya. Ini radikulanya di sini, yang tengah-tengah ini. Nah, radikula itu cikal bakalnya nanti adanya tunas. Hipokotil, epikotil, ini plumulanya. Nah, di setiap bagian ini mengandung beberapa zat gizi. Pertama, kulit biji itu 10% dia dari total keseluruhan bijinya itu kulit biji ini presentasinya 10%. Dia mengandung mineral berupa fosfor, kalsium, dan Fe atau zat besi. Oke, jadi kulit biji ini mengandung mineral berupa fosfor, kalsium, dan Fe. Jadi kalau makan tanpa bijinya ya enak ya. Kan ini mengandung fosfor, kalsium, dan zat besi. Lalu kotelidon. Dia presentasenya 88% dari keseluruhan berat bijinya. Ini nih kotelidon. Nah, kotelidon ini mengandung pati dan serat. Kenapa? Karena dia itu makanannya lah. Jadi kotelidon ini makanan dari si tumbuhan ini. Makanya dia mengandung pati dan serat karena pati ini mengandung glukosa. Oke? Lalu yang ketiga ada lembaga atau embrio. Dia 2%. Lembaga atau embrio ini berupa hipokotil, epikotil, dan plumula atau secara itunya radikula. Jadi lembaganya ini mengandung protein dan lemak. Seperti itu. Oke, untuk karakteristik kacang hijau seperti itu. Ada kulit biji yang 10% dari berat totalnya, kotelidon 88%, dan lembaga. Lalu berikutnya, kacang hijau itu, kan ada kacang hijau kecil dan kacang hijau besar. Nah, kacang hijau besar itu biasanya digunakan untuk bubur kacang hijau, dan tepung kacang hijau. Lalu ada kacang hijau kecil. Kacang hijau kecil itu digunakan untuk pembuatan tauge. Pada suka tauge kan? Nah, tauge itu dibuat dari kacang hijau kecil. Nah, kacang hijau itu ada yang warna bijinya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Lalu tadi kan di kotiledon itu mengandung pati dan serat. Nah, kotiledonnya itu diambil, dia akan mengandung pati nih. Nah, pati dari biji itu biasanya digunakan untuk tepung henkue. Tahu kan tepung henkue? Lalu untuk tepung biji kacang hijau digunakan untuk soun. Jadi diambil biji kacang hijaunya tadi itu diolah menjadi tepung untuk dijadikan menjadi soun. Oke, jadi ini pengolahan dari kacang hijau, salah satu pengolahannya. Untuk komposisinya, dia merupakan protein yang tinggi, sama seperti kacang kedelai ya. Lalu dia mengandung asam lemak tidak jenuh sebesar 73%. Nah, asam lemak tidak jenuh ini baik untuk jantung. Sedangkan asam lemak jenuhnya hanya 27%. Dia juga tinggi akan kalsium dan fosfor. Nah, ini baik untuk tulang. Dia tadi kalsium dan fosfor ada di kulit kacang hijau ya, kulit bijinya. Lalu ada vitamin B1. Dia berguna untuk pertumbuhan dan vitalitas pria. Oke, untuk komposisinya dia tinggi akan protein. Nah, keunggulan lainnya, kekhasannya dia tinggi akan asam lemak tidak jenuhnya yang bagus untuk jantung.
Kalau tadi kan kacang kedelai dia tinggi, dia merupakan sumber protein nabati utama. Ya, biasanya digunakan untuk menggantikan susu sapi. Nah, kalau ini dia biasanya digunakan untuk penderita jantung, dia bagus untuk penderita jantung. Tapi ya nggak berlebihan juga ya, tetap ada takarannya. Lalu apa saja sih pengolahan kacang hijau? Ada tepung kacang hijau, ada pati kacang hijau, atau kue, ada sari kacang hijau. Mungkin biasanya pada minum ini ada camilan, ada es krim, ada cookies juga. Itu pengolahan kacang hijau. Nah, kita masuk ke kacang merah. Kacang merah ini bentuknya seperti ini. Kacang merah. Nama latinnya Phaseolus vulgaris. Kacang merah ini bentuknya polong lonjong, pipih, kulitnya keras bila tua dan melengkung seperti lambungnya manusia. Warnanya seragam atau ada lorengnya, ada putihnya, ada hijau, ada kuning, ada coklat, ada merah, ada hitam, dan ungu. Sering terdapat garis melintang, garis melintangnya di sini. Jadi lorengnya itu ada warna putih, hijau, kuning, gitu beda-beda. Nah, kacang merah itu ada red bean, ada kacang atsuki atau kacang merah kecil, ini kacang merah kecil, dan ada kini besar atau kacang merah besar. Ini kan kayak lambung, jadi dia gede gitu loh. Kalau ini red bean dia lebih ke merah, kalau ini ke marun ya. Seperti itu. Nah, komposisinya, dia tinggi kalsium, fosfor, zat besi juga. Lemaknya 22,1%, proteinnya 22,1%, lemaknya 1,1%. Ini komposisinya. Lalu susunan asam amino lengkapnya berupa leusin yang tinggi, ini leusinnya tinggi, 76,16. Nah, ada namanya asam amino pembatas. Nah, asam amino pembatasnya di sini adalah sistein. Apa sih maksudnya asam amino pembatas? Maksudnya dia itu rendah asam amino. Jadi kan asam amino ada 12 ya, kalau tidak salah 12. Nah, itu tuh asam amino pembatas adalah asam amino yang paling kecil dalam suatu bahan makanan. Biasanya asam amino pembatas ini dijadikan patokan jika akan dilakukan verifikasi, dilihat, oh ini asam pembatasnya sistein. Berarti kita harus nambahin sistein nih. Apa ya yang bahan pangan yang tinggi sisteinnya, nanti difortifikasi seperti itulah. Di sini untuk kacang merah, asam amino pembatasnya yaitu sistein. Untuk asam amino lengkapnya atau yang paling tinggi itu leusin. Seperti itu ya. Nah, apa aja sih manfaat kacang merah? Bisa mengurangi kerusakan pembuluh darah dengan adanya zat namanya folasin. Nah, zat ini merupakan zat esensial yang mampu mengurangi kerusakan pembuluh darah. Oke, saya ulangi. Manfaat kacang merah yang pertama, mengurangi kerusakan pembuluh darah dengan adanya suatu zat yang bernama folasin. Nah, folasin ini merupakan zat esensial yang ada di kacang merah yang mampu mengurangi kerusakan pembuluh darah. Lalu manfaat yang kedua, dia dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Mengapa? Karena lemak tidak jenuhnya tinggi, yaitu 63,3%, sama seperti tadi kacang hijau, dia juga tinggi asam lemak tidak jenuh. Yang ketiga, mengurangi konsentrasi gula darah. Yang keempat, menurunkan resiko kanker usus besar karena adanya antioksidan, jadi dia bisa menurunkan resiko kanker. Lalu yang keempat, mengurangi risiko kanker payudara. Oke, itu manfaatnya.
Lalu bagaimana ciri-cirinya kacang merah ini siap panen? Pertama, warna polong agak muda dan suram. Ini yang dimaksud polong. Seperti buncis itu. Nah, warnanya itu agak muda dan suram. Ini kan pudar gitu kan. Nah, itu artinya dia siap panen. Lalu permukaan kulitnya agak kasar. Biji dalam polongnya belum menonjol, jadi belum begitu menonjol. Polong mudah dipatahkan, artinya dia siap untuk panen. Lalu bagaimana perlakuan pasca panennya? Pertama pengumpulan hasilnya, jadi tadi polongnya. Setelah itu dipipil. Setelah dipipil dilakukan pengupasan. Lalu dicuci bijinya, dikeringkan bijinya lah, dipilih kualitasnya. Jadi di sini pemilihan kualitas setelah dilakukan penggilingan. Mana yang masuk grade baik, grade yang sedang, grade yang ini sudah tidak bisa terpakai. Lalu dilakukan penyimpanan. Seperti itu. Selanjutnya pengolahan kacang merah. Ada tepung kacang merah. Lalu bisa juga dijadikan sayuran, sop kacang merah. Ada camilan, ada kue. Seperti itu. Oke, untuk kacang hijau dan kacang merah sampai di sini. Silakan jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.